Sesawi Kur Yesu channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Bedemana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, waktu muda, dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sungguh selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan, dan rahmat kesejahteraan, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, tepatnya pada hari Sabtu 25 Maret 2023 ini sahabatku, bersama gereja kita memperingati Hari Raya Kabar Sukacita. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas. Mari sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat-sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini sahabatku, bersama gereja semesta, kita merayakan kabar sukacita. Sahabatku yang terkasih, akan tetapi, benarkah ini kabar sukacita ataukah duka cita, sahabatku? Ini menjadi pertanyaan bagi kita semua, sahabatku. Sahabatku dimanapun Anda berada, dalam bacaan firman Injil pada kesempatan ini, dikisahkan bahwa malaikat Gabriel memberikan kabar sukacita kepada perawan Maria, bahwa daripadanya akan lahir seorang penyelamat. Dan sahabatku yang terkasih, Maria menerimanya dengan bebas dan iman yang utuh, sahabatku. Lalu kata malaikat tadi, sahabatku, kepada Maria, "Jangan takut." Sahabatku yang terkasih, tentulah dalam menapaki hidup, ada ketakutan yang datang silih berganti, sahabatku, dalam lembaran kehidupan kita tentunya. Sahabat-sahabatku, belajar dan meneladani dari Bunda Maria sendiri bahwa dalam ketakutannya ia merangkul kehendak Allah dengan sungguh-sungguh iman dan cinta yang besar, sahabatku. Sahabatku, ketika iman kita kepada Allah semakin kuat, maka ketakutan kita akan dengan sendirinya berkurang, sahabatku. Sahabatku, janji sukacita
ternyata membawa kepedihan mendalam bagi Maria. Sungguh sahabatku yang terkasih, selama 33 tahun ia mengalami gejolak iman. Namun, perlu kita ketahui, segala persoalan diselesaikan bersama Allah dalam iman dan kesetiaan, sahabatku. Di dalam keraguannya, ia tetap berdiri tegar menyaksikan putranya wafat disalib, sahabatku. Dia tidak menggugat Allah, tetapi tunduk pada rencananya. Maka sahabatku yang terkasih, lantas menjadi pertanyaan bagi kita semua sebagai bahan refleksi pada kesempatan ini. Beranikah kita selalu setia pada rencana Tuhan atas hidup tanpa mempertanyakannya? Jawabannya tentu ada di dalam hati Sobat Kula Muda dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus semuanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari sahabatku, kita tutup renungan singkat ini, kita bersatu dalam doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bunda Maria, doakanlah kami untuk menjadi murid yang sungguh sejati. Semoga kami setia pada rencana Bapa dan Putra-Mu. Pakailah kami semua menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih, terima kasih banyak sahabatku. Kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita belajar pada kesempatan ini. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita, banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam, Tuhan memberkati. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ya.